Halo kawan-kawan semua, kita berjumpa di segmen baru channel YouTube Haroka Islamiyah. Kali ini kita akan berpodcastan ria. Jadi kita belum menemukan nama segmen khusus ini. Kita masih berijtihad ini, Kang Huda. Jadi kira-kira namanya apa? Ada yang ingin mengusulkan nama silahkan komen di kolom komentar. Oke, sudah hadir hari ini Pimret Harokah Islamiyah ya sebagai pembicara perdana, karena memang sembari membuat segmen pertama kita ini masih coba-coba dan setting-setting banyak hal. Dan kebetulan beliau Pimret Harokah ini Ustadz Muhammad Khairul Huda baru-baru ini mengeluarkan buku terbarunya yang lagi-lagi ini sebenarnya memicu pertikaian ini kan di dunia persilatan gitu ya. Nah, judul bukunya adalah Al-Wala wal Bara. Jadi bukan rukun iman namun dijadikan dasar mengkafirkan muslim. Nah, kawan-kawan, kita hari ini akan mencoba mereview dan membahas buku ini bersama penulisnya langsung. Kira-kira ini buku tentang apa, isinya apa, dan yang lebih penting lagi, mengapa kalian semua harus baca buku ini. Itu Ustaz Muhammad Huda. Siap. Oke. Untuk pertama, apa maksud dari Al-Wala wal Bara yang dijadikan judul buku ini, Ustaz? Oke, terima kasih Mas Ustadz Hilmi. Ini saya manggilnya apa nih? Biasa aja. Tentang istilah Al-Wala wal Bara. Ini mungkin tidak terlalu familiar ya. Di telinga banyak orang itu tidak familiar. Muslim di Indonesia yang jumlahnya puluhan juta ya. Itu mungkin ya jarang yang tahu istilah ini. Tetapi ada komunitas ya di kalangan umat Islam ini yang mengenal istilah ini Al-Wala wal Bara. Biasanya dikaji ya di halakoh kajian-kajian keagamaan di komunitas tertentu ini. Nah, istilah ini muncul sekitar tahun 80-an dan terus berkembang ya sampai hari ini dari Timur Tengah kemudian ke Indonesia dan ke beberapa negara lainnya. Nah, tentang apa makna Al-Wala wal Bara ini tidak terlalu definitif ya. Ada yang terkait dengan pengertian bahasanya ya, tetapi ada juga yang nanti muatan-muatannya gitu ya. Secara mungkin saya perlu menjelaskan dulu secara bahasa itu arti dari Al-Wala wal Bara ini diambil dari dua kata. Ada kata Al-Wala ya, kemudian ada kata Al-Bara. Nah, Al-Wala ini seakar dengan kata wali, wilayah ya. Kemudian maula dan seterusnya. Artinya adalah cinta, kemudian membela gitu. Kemudian apalagi ya selain senang dan membelanya. Nah, ini pengertian dasar dari kata Al-Wala. Kalau Al-Bara sendiri itu pada mulanya menjauhi sesuatu ya, kemudian menjauhi, membenci dan memusuhi, memerangi. Itu merdeka, terlepas, berlepas diri. Okay. Nah, ini pengertian kebahasaannya. Jadi ada dua kata, ada kata Al-Wala dan ada kata Al-Bara. Biasanya digandengkan cara penyebutannya itu Al-Wala wal Bara. Oke, tadi Ustadz Huda ngomong ini istilah yang segmentasi pengkajinya sebenarnya sangat minoritas ya, sangat terbatas sekali. Pertanyaan saya adalah Al-Wala wal Bara ini kalau dalam terminologi yang lebih umum ini disamakan dengan apa? Apa rukun iman, rukun Islam, atau teologi Ahlussunnah wal Jamaah, atau nama kelompok? Nah, kira-kira apa padanannya gitu? Ini sebenarnya adalah sejenis doktrin ya, sejenis ajaran yang merupakan pengembangan dari penafsiran terhadap Al-Quran, hadis dan pandangan kelompok komunitas Muslim tertentu lah ya. Nah, ini tidak bukan
terkait dengan akidah ya, pada mulanya bukan terkait akidah. Pada mulanya tidak terkait dengan akidah. Tidak terkait secara langsung ya, tapi lebih terkait dengan perilaku manusia ya. Tindakan-tindakan perilaku manusia terutama umat Islam yang di sana dinilai bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi pada level yang paling ekstrim dia ditafsirkan sebagai seperti akidah gitu. Orang yang melanggar ini ya, kode etik berperilaku ini, dia akan dianggap keluar dari Islam. Tuh, berarti ini tidak jauh berbeda dengan doktrin-doktrin dalam kelompok-kelompok teologi ya, yang seperti yang kita kenal gitu. Al-manzilah bainal manzilatain, bagaimana menghukumi perilaku manusia, sebenarnya begitu ya. Oke. Itu tadi sekilas tentang makna al-wala wal bara. Lalu tadi Ustadz Huda menyebut komunitas muslim tertentu. Iya. Nah, kira-kira siapa komunitas muslim tertentu yang menggunakan doktrin al-wala wal bara? Saya perlu mungkin nambahkan dulu ya. Tadi kan saya sudah menyinggung tentang pengertian secara bahasa dari kata al-wala dan al-bara. Ada juga pengertian yang di sana konstruktif sifatnya ya, yang digunakan untuk mengisi apa sih arti dari al-wala wal bara ini. Jadi al-wala ini sering diartikan sebagai kesetiaan, cinta, pembelaan itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah dan agama, begitu ya. Nah, ini pengertian konstruktif dari kata al-wala ya. Al-wala. Kemudian al-bara sebaliknya, ini adalah berarti tidak loyal, tidak setia ya kepada agama Allah dan Rasulullah sebagai pembawa agamanya ya. Nah, di dalam pengertian yang dikonstruksi ini ya, ada beberapa hal yang saya sebut tadi bahwa ini sebenarnya adalah terkait dengan perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu kalau di dalam agama sejatinya adalah terkait dengan persoalan hukum, haram, tidak haram, fikih ya, hukum Islam. Bukan persoalan akidah, tetapi dalam isu yang dikembangkan dalam al-wala wal bara ini ditarik dari yang tadinya persoalan perilaku kepada persoalan terkait dengan keyakinan. Jadi kalau orang melakukan itu berarti dia tidak muslim. Berarti dia sudah keluar dari Islam. Berarti yang disasar bukan status perilakunya, ya, tapi kemudian status keislaman dan ya, keimanannya. Betul, gitu. Okay. Contoh sederhananya adalah penggunaan kalender Masehi. Nah, kita kan setiap hari kalender yang kita gunakan itu kan pakai namanya Masehi, Januari, Februari sampai Desember. Ini kan kalender-kalender Masehi dan itu menjadi kalender nasional selain kalender Hijriah begitu ya. Nah, bagi sebagian yang mengembangkan al-wala wal bara ini, yang percaya dengan konsep ini, tidak boleh, satu ya. Yang kedua ya bisa menyebabkan kekafiran. Kenapa? Karena dia menyerupai komunitas dunia muslim. Iya. Berarti Anda yang masih menggunakan tanggal lahirnya masih Masehi itu menurut kawan-kawan kita yang mengkaji al-wala wal bara itu kafir begitu. Iya. Padahal menurut sebagian ya, sebagian. Padahal kita tahu mungkin jarang sekali ya orang muslim yang hafal penanggalan Hijriah ya. Kalau ditanya kamu lahir tahun berapa, nggak mungkin kan 12 Dzulqa'dah gitu, 14 ini. Jarang sekali. Pasti acuannya penanggalan Masehi. Ya. Isu apa lagi yang menurut Ustadz Huda menarik gitu ketika dilihat dalam doktrin al-wala wal bara? Selain kalender tadi. Ya. Yang unik itu kan tadi soal kalender ya. Kalender, itu kan hal-hal yang sifatnya bagi banyak orang itu hal yang biasa. Itu masuk. Tapi bagi komunitas ini sesuatu yang serius. Ya, kalau ada usul, ada furu, ini masalah kalender furu aja sebenarnya tidak masuk begitu. Tapi serius sekali dibahas oleh al-wala wal bara. Nah, selain masalah kalender misalnya sudah. Misalnya adalah soal bagaimana ketika kita bepergian ke negara-negara yang minoritas muslim ya, misalnya negara Eropa ataupun negara-negara di Amerika Utara atau di Jepang atau kemanapun ya, itu juga bagian dari terkait juga dengan konteks al-wala wal bara.
ya, al-wala wal bara, di mana para pengembangnya ya itu mempercayai negara, kawasan yang minoritas muslim itu adalah sebagai darul kufri, negara kekafiran. Ya. Nah, pergi ke negara kekafiran yang di sana tidak ada apa ya, syiar-syiar Islam, itu adalah bertentangan dengan prinsip al-wala wal bara. Pergi saja nggak boleh? Iya, karena itu bertentangan dengan prinsip kesetiaan kepada Tuhan. Berarti dianggap ketika pergi ke negara yang kafir, ya, negara kafir tidak setia dengan Tuhan. Iya, betul, betul. Jadi misalnya Anda plesir gitu ya, berwisata, traveling, kemudian atau Anda dapat beasiswa ke luar negeri. Nah, kebetulan negaranya itu minoritas muslim ya. Ya Anda siap-siap bertentangan dengan al-wala wal bara ini menurut para pengembangnya, para gitu, penganutnya juga, para penganutnya, ya seperti itu. Lalu ini buku ditulis dengan judul Al-Wala wal Bara. Lalu kita berangkat ke isinya nih, Ustaz. Ini buku untuk mengafirmasi otoritas atau kebenaran Al-Wala wal Bara, atau mungkin Anda penganut atau yang menolak begitu. Nah, kita masih bertanya-tanya. Anda mengafirmasi atau di sini justru Setuda itu melakukan koreksi-koreksi teologis lah atau doktrinal terhadap konsep Al-Wala wal Bara. Kalau di buku ini sebenarnya lebih kepada potret ya. Potret perdebatan, kontroversi ya, antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Jadi posisinya saya sebagai seperti pengamat sepak bola, betul, gitu ya. Seperti wartawan saja. Seperti wartawan saja. Jadi saya menyajikan ini loh kelompok yang mengembangkan perintisnya siapa, pemikirnya siapa, ya. Yang merumuskan itu siapa, seperti apa rincian dari al-wala wal bara ini, kemudian siapa yang menentangnya, seperti apa pendapatnya, apa argumentasinya. Nah, sebenarnya judul buku ini Al-Wala wal Bara bukan rukun iman, tapi dijadikan dasar mengkafirkan Muslim. Ini adalah pendapat dari kelompok yang menolak ya, kelompok yang menolak Al-Wala wal Bara. Betul. Jadi belakangan dunia Islam ya serius merespon isu Al-Wala wal Bara ini. Lembaga-lembaga besar, ulama-ulama kaliber internasional merasa perlu merespon ya, setelah sekian tahun, puluhan tahun dia dibiarkan menyebar, tumbuh ya, dan membentuk komunitas muslim tertentu begitu. Nah, ini menjadi isu internasional di dunia Islam. Lembaga-lembaga seperti Al-Azhar, kemudian Darul Ifta Mesir, berikut cabang-cabangnya yang di seluruh penjuru dunia, kemudian Europe Council, Dewan Fatwa di Eropa ya, yang salah satu tokohnya itu adalah Syekh Abdullah bin Bayyah, tokoh-tokoh seperti Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syarif Al-Hatim Al-Auni dari Arab Saudi, ada cukup banyak ya sarjana ulama dari Al-Azhar yang sepertinya agak keberatan ya dengan tafsir yang ekstrim terhadap konsep al-wala wal bara. Ya. Kalau pengertian dasarnya sih tidak masalah, cuman seperti tadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu sampai ke level kafir mengkafirkan soal penggunaan kalender lah ya. Sebenarnya sepele lah begitu ya. Ya seperti itulah. Tapi kira-kira kok serius gitu sekali banget, gitu. Ini serius banget di debat kalender banget. Begitu ya. Kalender aja masa sampai kafir sih gitu. Ini yang kalau di al-wala wal bara ditafsirkan sampai seperti itu ya, tentu kan ini menjadi sesuatu yang kontraproduktif ya. Tidak substansial tapi kemudian dijadikan alat untuk membuat keributan ya. Betul. Menyesatkan, mengkafirkan muslim yang lain. Perhatian para ulama-ulama khususnya di Timur Tengah terhadap doktrin al-wala wal bara sehingga memunculkan perdebatan itu apakah didorong oleh semakin meluasnya kasus-kasus terorisme yang mengatasnamakan dirinya sebagai gerakan keagamaan atau didorong oleh faktor yang lain itu? Isu atau respon ya lebih tepatnya terhadap penyebaran
ajaran al-wala wal bara ini memang tidak bisa dilepaskan dari konteks global hari Konteks ini, global, ya, ya. di mana dunia internasional itu ya memang menganggap masalah ya apa namanya aksi-aksi pengeboman, terorisme Aksi-aksi dan kekerasan ya. itu diyakini berakar pada radikalisme, ekstremisme. Nah, salah satu yang memicu itu ya konon adalah ajaran tentang al-wala wal bara yang versi tafsir yang ekstrim gitu ya. Yang sampai kalender tadi Betul, itu. sampai kalender itu. Berarti kita anggaplah kelompok al-wala wal bara kalender. Iya. Madhab kalender gitu ya. Jadi nanti perlu digarisbawahi juga ini sebagai catatan bahwa ada beragam tafsir ya soal al-wala wal bara ini. Ada yang menafsirkan secara ekstrim tadi itu ya, bahkan bukan hanya sekedar mengkafirkan, tetapi sudah berlanjut pada tingkat eksekusi dari pengkafiran itu, tindak lanjut dari pengkafiran itu. Setelah dikafirkan mau diapakan ya orang ini? Iya, betul. Itu yang bahaya sebenarnya ya. Itu sudah ekstrim dan violent gitu ya, pakai kekerasan. Metodenya kekerasan. Ada juga yang hanya main di wacana saja ya. Kelompok ulama yang lain ya itu ada yang menolak secara total, itu bukan bagian dari Islam. Al-wala wal bara itu tidak punya sejarah dalam khazanah literatur keislaman, teologi keislaman itu nggak pernah ada gitu ya. Ada itu justru di kelompok-kelompok yang dianggap heterodok ya, dianggap munharifah atau menyimpang. Nah, kemudian ini menolak total ya, terutama para sarjana yang terafiliasi dengan Mesir ya. Itu pada umumnya menolak secara total. Tetapi ada juga yang tidak menolak secara total, hanya ditolak tafsir yang ekstrim. Seperti tadi itu. Oh ya, yang tidak ekstrim ya oke lah. Oke lah gitu ya. Karena sejatinya kalau diartikan al-wala wal bara setia, kemudian menjalankan syariat ajaran Islam begitu, itu tidak masalah gitu ya. Tidak menjadi soal. Tetapi kalau ditafsirkan lebih jauh, lebih ekstrim lagi, nah ini yang menjadi masalah. Artinya perlu dieliminir yang seperti ini, tafsir-tafsir semacam ini. Dikembalikan kepada tafsir-tafsir yang di sana lebih tasamuh ya, lebih toleran, kemudian lebih bernuansa kerahmatan. Nah, ini seperti yang disampaikan misalnya oleh Syekh Syarif Hatim Al-Auni dari Arab Saudi. Jadi beliau ya ini tidak perlu ditolak secara total gitu ya. Dan prinsipnya sejatinya kalau ditelaah al-wala wal bara ini tidak bertentangan dengan toleransi, dengan kerahmatan, visi kerahmatan Islam. Nah, yang kalau ada yang menafsirkan yang ekstrim begitu, apalagi yang sampai menerjemahkannya dalam bentuk kekerasan, tentu itu menyimpang ya, tentu itu menyimpang. Nah, itu perdebatan yang ada gitu ya. Oke, yang menarik sekali sebenarnya buku ini. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman langsung menikmati dari bukunya lembar per lembar. Dan harus kita akui hari ini kita menghadapi satu kenyataan ya, bahwa ada kelompok keagamaan yang visi misinya itu adalah kekerasan begitu. Nah, kalau teman-teman bertanya mengapa mereka melakukan kekerasan, mengapa mereka melakukan tindak-tindak terorisme dan lain sebagainya. Nah, salah satu unsur yang mendorong itu adalah doktrin, unsur doktrinal, yaitu salah satunya adalah al-wala wal bara. Dan buku Sadorul Huda yang Anda saksikan di depan ini adalah buku yang memotret soal perkara doktrin al-wala wal bara itu. Jadi, sekali lagi buku ini cocok Anda miliki dan kawan-kawan baca, khususnya bagi yang terus bertanya-tanya ya, mengapa ada kekerasan dalam beragama, mengapa orang terdorong gitu, niat untuk melakukan kekerasan. Nah, semuanya secara tidak langsung akan dijelaskan dalam buku ini. Terima kasih Ustadz Khairul Huda di segmen pertama kita Harokah Podcast yang belum tahu bentuknya. Yang belum tahu bentuknya dan namanya. Nanti tunggu saja rilis resminya begitu ya. Sekian mungkin perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini ya di sini. Teman-teman jangan lupa terus menyaksikan konten-konten Harokah Islamiyah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.